Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang notasi fungsi, rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu notasi fungsi. Nah, apa itu notasi fungsi? Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil F, G, H. Nah, pada umumnya notasi fungsi itu biasa dilambangkan dengan huruf F, G, H. Tetapi di sini untuk notasi fungsi bisa menggunakan huruf kecil, intinya huruf kecil. Nah, jika suatu fungsi memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. F.2 X pana Y. Nah, artinya ini dibaca fungsi F memetakan X ke Y. Nah, di mana X ini merupakan daerah asal. Daerah asal ini adalah daerah asal, dan Y ini sama dengan tujuan atau kodomainnya. Nah, bentuk seperti ini F.2X pana Y digambarkan dalam bentuk diagram panah munculnya seperti ini, di mana X merupakan himpunan dari A dan Fx merupakan himpunan dari B. Nah, F ini tadi adalah fungsinya. Jadi Y di sini atau tujuannya ini disebut bayangan atau peta dari X oleh F. Nah, Y ini merupakan bayangan dari X oleh F atau oleh fungsi. Nah, bayangan dari X oleh fungsi F dapat dinyatakan dengan Fx, sehingga diperoleh hubungan Fx sama dengan Y, atau bisa juga sebaliknya Y sama dengan Fx. Nah, fungsi F tersebut dinyatakan dalam bentuk berikut. Fungsi ini dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx, di mana F ini merupakan fungsi, X ini merupakan anggota daerah asal, dan Y tadi adalah bayangan dari X. Jika di dalam soal ditanya Fx, berarti sama dengan ditanya Y-nya atau bayangan dari X. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, misalkan fungsi F dinyatakan F memetakan X ke AX plus B. Nah, pada fungsi F memetakan X ke AX plus B, di mana A dan B-nya itu nanti merupakan bilangan real, maka bayangan X oleh F dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan AX plus B. Bentuk Fx sama dengan AX plus B ini dinamakan bentuk rumus fungsi. Jadi, rumus fungsi itu adalah Fx sama dengan AX plus B, di mana A dan B-nya anggota bilangan real. Nah, untuk contohnya, perhatikan contoh di mana di sini ada himpunan A, himpunan B. Anggota dari A adalah X, anggota dari B adalah 3X plus 4. Nah, kalau ditanya bentuk rumus fungsinya, ini kan fungsi F memetakan X ke 3X plus 1. Kalau ditulis dalam bentuk rumus, F X memetakan X ke 3X plus 1. Nah, bentuk ini
jika ditanya bentuk rumus fungsinya, maka fx sama dengan 3x plus 1. Nah, tanda titik 2 dengan panah ini dijadikan fx sama dengan 3x plus 1. Jadi inilah bentuk rumus umum fungsi dari f memetakan x ke 3x plus 1. Oke, dalam menentukan rumus fungsi, di sini ada namanya variabel bebas dan variabel bergantung. Bilangan pengganti x yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sebarang bilangan. Nah, bilangan pengganti x ini nanti merupakan sebarang bilangan. Oleh karena itu, pada fungsi f memetakan x ke y, x itu disebut variabel bebas. X-nya ini disebut variabel bebas. Nah, setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan sebuah bayangan. Nah, bayangan tadi itu adalah y atau fx-nya. Dengan demikian, diperolehnya bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti x yang dimasukkan. Oleh karena itu, pada fungsi f x memetakan x ke y disebut variabel bergantung. Yang disebut variabel bergantung di sini adalah y, di mana nilai dari y bergantung dari nilai x yang ditentukan. Nah, dalam persamaan ini y sama dengan fx. Sebelumnya ibu sudah jelaskan bahwa y itu sama dengan fx. Nah, rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Nah, x ini merupakan variabel bebas. Nah, jika x-nya kita sudah tentukan nilainya, maka y juga akan mendapatkan nilai dari x. Kenapa? Karena y itu merupakan nilai yang bergantung dari x. Nah, dalam persamaan grafik y sama dengan fx, x-nya itu disebut variabel bebas dan y-nya itu disebut variabel bergantung. Nah, contohnya jika x-nya kita tentukan dengan angka 1. Nah, ini yang dinamakan bebas, kita tentukan, maka masuk ke rumus ax plus b. Jadi fx, ini kan fx. Nah, x-nya tadi kita ganti dengan angka 1, maka kita substitusikan x-nya sama dengan 1, berarti a kali 1 tambah b. Jadinya a plus b. Nah, sekarang kita ganti x dengan angka 2 atau f2, maka f2 ini kan tadi fx, berarti f2 berarti ax plus b sama dengan a kali 2 plus b. Nah, a kali 2 kan sama dengan 2a plus b. Nah, yang ketiga, bagaimana jika kita mengganti nilai x-nya dengan huruf k? Maka fk ax plus b sama dengan x ini diganti dengan huruf k. Jadi a kali k plus b. A kali k itu sama dengan ka tambah b. Nah, itulah beberapa contoh dari rumus fungsi ke variabel bebas sama variabel bergantung. Jadi di sini fk-nya sama dengan ka plus b, f1-nya sama dengan a plus b. Kalau f2-nya sama dengan 2a plus b. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu nilai fungsi. Nah, bagaimana menghitung nilai suatu fungsi? Caranya dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai x pada rumus fungsi tersebut
dengan bilangan yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi yaitu fx. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x kurang 1. Nah, di sini tentukan rumus fungsi. Kedua, nilai fungsi untuk x-nya sama dengan 4 dan c bayangan dari 5. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama rumus fungsi. Sebelumnya tadi Ibu sudah jelaskan, menentukan rumus fungsi fx ini diganti menjadi f dalam kurung x sama dengan 3x kurang 1. Nah, inilah rumus fungsinya. Yang kedua, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Artinya apa? X-nya ini nanti diganti dengan angka min 4. Berarti kita masuk rumus f x sama dengan 3x kurang 1. Berarti f4 karena x itu diganti f min 4, x-nya diganti dengan angka min 4. F min 4 sama dengan 3 kali x-nya diganti dengan min 4. Min 4 kurang 1. Nah, 3 kali min 4 sama dengan min 12 kurang 1. Nah, min 12 kurang 1 sama dengan min 13. Nah, kita ke contoh jawaban yang ketiga, yaitu bayangan dari 5. Nah, jangan terkecoh dengan kata bayangan. Arti kata bayangan ini sama dengan di mana x-nya itu diganti dengan angka 5. Nah, x-nya diganti oleh angka 5. Jadi, F5 masuk ke rumus ini 3x kurang 1. Nah, sekarang x-nya kita ganti dengan angka 5. Berarti 3 kali 5 kurang 1. 3 kali 5 sama dengan 15 kurang 1. Sama dengan 14. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 ini suatu fungsi dirumuskan dengan rumus ini sudah langsung dalam bentuk rumus hx sama dengan min 2x tambah 5. Nah, di sini tentukan h n plus 1. Yang kedua, nilai a jika ha-nya min 17. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu hx sama dengan min 2x tambah 5. Kita tulis dulu rumusnya. Yang ditanya adalah h n plus 1. Artinya apa? X diganti dengan angka n plus 1. Berarti h n plus 1 sama dengan min 2 kali x-nya kita ganti dengan angka hn plus 1. Berarti n plus 1 tambah 5. Sekarang min 2 kali n sama dengan min 2n tambah min 2 kali 1 sama dengan min 2 tambah 5. Ingat, di sini positif ketemu negatif, jadinya min 2n kurang 2 tambah 5. Jadi min 2n min 2 tambah 5 sama dengan positif 3. Jadi hn plus 1 nya sama dengan min 2n tambah 3. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ditanya tadi nilai A. Yang ditanya tadi yaitu nilai A jika HA-nya sama dengan min 17. Artinya apa? Di sini kita lihat HA. Berarti HA ini kan sama dengan HX, di mana X-nya diganti dengan angka A.
di sini pertanyaannya berbeda, yaitu kita mencari nilai dari A atau nilai dari X. X-nya itu belum diketahui. Maka kita tulis dulu rumusnya. HX sama dengan min 2X tambah 5. Karena yang ditanya nilai A, maka kita ubah HA sama dengan min 2. Berarti di sini diganti dengan A plus 5. Ternyata nilainya sama dengan min 17. Min 17. Nah, yang kita carikan nilai A. Berarti min 2 kali A, min 2A tambah 5 sama dengan min 17. Nah, min 2A sama dengan 5 pindah ke ruas kanan. Jadi min 17. Karena di sini tandanya positif, pindah ke kanan jadi negatif 5. Min 2A sama dengan min 17 kurang 5 sama dengan min 22. Jadi A sama dengan min 22 dibagi min 2. A sama dengan negatif bagi negatif sama dengan positif. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Contoh soal nomor 3 dari nilai fungsi. Fungsi G memetakan X ke 2X kuadrat kurang 4. Tentukan nilai dari G3 tambah G-2. Yang kedua, nilai A jika GA-nya sama dengan 46. Artinya GA itu nilainya sama dengan 46. Bukan A diganti dengan 46. Tapi di sini kita mau cari nilai dari A, di mana GA-nya nanti sama dengan 46. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yang bagian A. Di sini ditanya G3 dan G-2. Artinya apa? X-nya nanti diganti dengan angka 3 dan X diganti dengan angka min 2. Nah, sekarang untuk G3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kurang 4. Maka 2 kali 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9 kurang 4. Nah, 2 kali 9 sama dengan 18 kurang 4. 18 kurang 4 sama dengan 14. Nah, itu G3-nya. Sekarang kita cari G-2. G-2. Rumusnya masih sama. Berarti 2X kuadrat kurang 4. Nah, berarti X diganti dengan angka min 2. 2 kali min 2 pangkat 2 kurang 4. Maka 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 4. Kurang 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kurang 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat. Yang ditanya adalah G3 plus G-2. Nah, sekarang kita masukkan nilai. G3 itu tadi sama dengan 14. Tambah G-2 itu tadi sama dengan 4. Tambah 4. Jadi 14 tambah 4 sama dengan 18. Sebelumnya, ini itu kan belum bentuk rumus fungsi. Jadi, yang G.2X ini bawa ke rumus fungsi jadinya Gx sama dengan 2X kuadrat kurang 4. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Nah, di bagian B dicari nilai A jika GA-nya sama dengan 46. Jika Gx ini, GA itu kan sama dengan Gx. Nah, sekarang kita lihat GA sama dengan 2A kuadrat, kita ganti X dengan A, kurang 4. Ternyata nilainya itu sama dengan 46.
sama dengan 46. Nah, 2A kuadrat sama dengan 46. Min 4 pindah ke ruas kanan jadi positif 4. Jadi 2A kuadrat sama dengan 46 tambah 4 sama dengan 50. Kemudian A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2. Jadi A kuadrat sama dengan 25. Di sini masih A kuadrat. Yang ditanya adalah A. Maka A sama dengan akar dari 25. Jadi A itu sama dengan 5. Di sini nanti nilainya bisa plus minus, atau A-nya nanti bisa 5, bisa juga min 5. Nah, itulah beberapa contoh tentang nilai fungsi. Sekarang kita masuk ke menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi linear, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear. Nah, rumus umum fungsi tadi itu kan sama dengan fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b-nya anggota bilangan real. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. Yang kedua, membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai X dengan nilai yang ditentukan. Nah, untuk contohnya, di sini ada tabel X dan Fx. Nah, di mana X ini kan sama dengan daerah asal. Ini daerah asal, dan Fx ini sama dengan bayangan dari daerah asal. Nah, tabel di atas menunjukkan tabel fungsi dengan fx sama dengan ax plus b. A dan b-nya bilangan real. Di sini ditanya bentuk fungsi atau rumus fungsinya. Nah, di sini kan berupa rumus umum. Nah, dari tabel ini ditanya bentuk fungsinya. Yang kedua, bayangan dari 10. Artinya apa nanti? X-nya nanti diganti dengan angka 10. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, di dalam tabelnya ini, kita lihat bayangannya. 7 ke 10 itu kan selisihnya 3. 10 ke 13 selisihnya juga 3. 13 ke 16 selisihnya juga 3. Nah, sekarang kita lihat X yang pertama yaitu 2. X yang pertama ya adalah 2. X sama dengan 2. Maka kita masuk ke bentuk umum. Fx sama dengan, nah, A-nya di sini yaitu 3 karena bedanya selisihnya sama, berarti 3 kali 2. 3 kali 2 karena X-nya 2, 3 kali 2 tambah 3 kali 2 ini kan sama dengan 6. 6 tambah berapa supaya hasilnya sama dengan 7. Berarti 6 tambah 1. Nah, kita cek yang kedua, X-nya sama dengan 3. Maka Fx 3-nya tetap karena dia adalah selisih. 3 kali X-nya tadi sama dengan 3. Nah, 3 kali 3 itu kan sama dengan 9. 9 tambah berapa hasilnya sama dengan 10, yaitu 9 tambah 1. Kita cek yang ketiga, X sama dengan 4. Maka Fx-nya atau F4 di sini langsung F4, di sini juga tadi bisa F3, ini F2 sama dengan 3 kali 4. Kita tulis tambah 1. 3 kali 4 kan 12, tambah 1 sama dengan 13. Di sini benar. Nah, yang terakhir X-nya sama dengan 5. Apakah betul hasilnya sama dengan 16? Kita cek. F5 sama dengan 3 kali 5
tambah 1. 3 kali 5 itu kan 15, tambah 1 sama dengan 16. Jadi bisa disimpulkan bentuk fungsinya sama dengan fx sama dengan 3 kali x tambah 1, di mana x-nya itu adalah 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya nanti pasti 7, 10, 13, 16. Jadi inilah bentuk fungsinya. Nah, yang kedua ditanya bayangan dari 10. Artinya apa tadi? X diganti dengan angka 10. Berarti kita masuk ke bentuk fungsi ini, yaitu B F10 sama dengan 3 kali 10 tambah 1. Nah, 3 kali 10 itu kan 30, tambah 1 jadinya 31. Jadi bayangan dari 10-nya adalah 31. Contoh nomor 2, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b. Jika diketahui nilai f4-nya sama dengan 5 dan f-2-nya sama dengan -7, tentukan nilai a dan b. Yang kedua, bentuk fungsi. Nah, di sini artinya apa? Fx ini kan sama f4 ini kan sama dengan fx. Nah, dan fx ini sama dengan ax plus b. Ternyata nilainya sama dengan 5. Begitu juga f-2. F-2 di mana x diganti dengan -2 dan nilainya sama dengan -7. Nah, sekarang kita lihat untuk f4. Di sini kan f4 sama dengan 5 dan f-2 ternyata nilainya sama dengan -7. Dan rumusnya tadi fx sama dengan ax plus b. Nah, sekarang kita masuk ke f4 di mana x-nya diganti dengan angka 4. Nah, A4 tambah B seperti rumus ini sama dengan F4 tadi kan sama dengan 5, berarti sama dengan 5. Nah, A4 tambah B sama dengan 4A tambah B sama dengan 5. Ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat F-2-nya. F-2 di mana X diganti dengan angka -2. Berarti A kali -2 tambah B nilainya ternyata sama dengan -7. Nah, A kali -2 sama dengan -2A tambah B sama dengan -7. Ini adalah persamaan kedua. Nah, karena yang ditanya nilai A dan B, maka kita cari nilai A dulu. Berarti kita tulis lagi persamaan pertama, 4A tambah B. 4A tambah B sama dengan 5. Persamaan kedua, -2A tambah B sama dengan -7. Nah, kita hilangkan B, kurang. B kurang B habis, sisa 4 kurang -2. Jadinya kan apa? Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 4 tambah 2 yaitu 6A. Dan ini 5 kurang -7. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Supaya A-nya sisa 1, maka 6A dibagi dengan 6, 12 juga dibagi dengan 6. Jadi 6 bagi 6, 1 kan tidak ditulis, sisa A. 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A, yaitu 2. Nah, untuk mencari nilai B, kita substitusikan nilai A, baik itu ke persamaan 1 atau ke persamaan 2.
di sini Ibu substitusikan nilai A-nya ke persamaan 1. Jadi 4A tambah B sama dengan 5. Jadi 4 kali A-nya sama dengan 2. Tambah B sama dengan 5. 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah B sama dengan 5. B sama dengan 5. Karena 8 ini positif, pindah ke kiri jadi min 8. B sama dengan 5 kurang 8 sama dengan min 3. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Jadi terjawab untuk pertanyaan A. Tentukan nilai A dan B. A-nya 2, B-nya min 3. Nah, sekarang ditanya bentuk fungsi. Sekarang bagian B. Ditanya bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsinya kita masuk ke fungsi umum. Fungsi umum tadi adalah ini, yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, untuk bentuk fungsinya kita substitusikan nilai a dengan nilai b. Maka fx sama dengan a-nya tadi sama dengan 2, berarti 2x tambah b-nya sama dengan min 3, berarti tambah min 3. Di sini belum selesai karena plus dengan negatif. Plus dengan negatif ketemu menghasilkan negatif. Jadi fx sama dengan 2x kurang 3. Inilah bentuk fungsinya. Nah, itulah video pembahasan tentang notasi fungsi, rumus fungsi, nilai fungsi, dan bentuk fungsi. Nah, di sini Ibu kasih soal tugas 3, bab 3, itu ada di halaman 84, kerjakan nomor 1 sampai 5, bukan 1 dan 5. Ini tanda strip ini mengartikan 1 sampai 5. Nah, sebelumnya Ibu review kembali bahwa notasi itu sama dengan lambang dari fungsi. Nah, lambang fungsi itu bisa berupa huruf kecil F, G, H itu pada umumnya. Tapi di dalam soal juga bisa menggunakan huruf yang lain, tapi dia dalam bentuk huruf kecil. Nah, yang kedua, rumus fungsi. Jika dalam soal ditanya tentukan rumus fungsi dari f memetakan x ke 2x kurang 3, maka rumus fungsinya f.2x ini diganti dengan fx sama dengan panahnya diganti dengan tanda sama dengan 2x kurang 3. Itu bentuk fungsinya atau rumus fungsi. Rumus fungsi pada umumnya adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b-nya anggota bilangan real. Nah, yang ketiga menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi tadi itu di mana mensubstitusikan nilai dari x. Dan x itu adalah variabel bebas. Dan y atau fx ini kan sama dengan y, merupakan variabel bergantung. Artinya apa? Nilainya bergantung dari nilai yang ditentukan oleh x. Nah, untuk menentukan nilai x, jangan samakan tentukan nilai fungsi sama jika ditanyakan nilai A. Sekian dulu pembahasan notasi fungsi. Selamat menonton. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Dan sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya, yaitu bab 4 tentang persamaan garis lurus.